Happy cuan Sobat Investor semuanya, ketemu lagi dengan seri NFT Gaming ya. Saya tidak lagi perpanjang lebar ya, tapi NFT Gaming ini juga salah satunya yang tren ya. Di NFT Gaming ini kita bisa bermain game, kita bisa memberi virtual land, dan kita bisa membeli virtual building, dan kita bisa bermain game dengan mendapatkan earning ya. Banyak sekarang yang diikuti oleh selebritas kaya di Indonesia yang juga membuat kripto ya, bahkan anaknya Yusuf Mansur ya, Ustadz Yusuf Mansur itu juga membuat token ya yang katanya akan to the moon ya. Ya kita lihat saja keluarga Anang juga sama membuat token yang digunakan untuk NFT gaming, kemudian Raffi Ahmad juga sama membuat metaverse ya. Kita lihat saja orang-orang kaya di Indonesia itu apakah sesuai dengan apa yang dikatakan atau sama seperti afiliator Indra Ken dan Doni Salamanan ya yang hanya menguras uang dari para investor yang tidak tahu apa-apa itu. Nah, ini saya akan sharing bagaimana saya mengalahkan Auster Lotwell ya. Auster Lotwell ini di level 4 ini harganya lebih dari sekitar kalau saya perkirakan bisa karena satu bijinya untuk satu buahnya untuk NFT Auster Lotwell itu $10 ya. Nah, padahal dibutuhkan 25, berarti kan harganya kalau level 4 ini bisa 250 US dollaran. Kemudian dia pakai dengan ability Magic Reflect ya. Jadi semua yang dia bawa kalau keserang Magic akan mental ke saya lagi. Kemudian dia bawa Curse Windeku ya sebagai tank, main tanknya yang memiliki tone ability. Kemudian dia bawa Jin Murad yang ini adalah monster legendary ya dengan kemampuan shield armor. Jadi semuanya akan ke armornya terlebih dahulu. Dan dia ada knockout ya. Knockout ini di kemampuan yang dimiliki Jin Murad ini, tapi gamenya juga heavy hitter ya ini ya. Jadi semua monster memiliki kemampuan knockout ability. Lalu di belakang dia pakai Soulstorm, ya ini adalah ring attack ya. Jadi dia menggunakan banyak ring attack di sini. Soulstorm, kemudian ada legendary monster lagi, Lyra the Dark ya, yang ini juga ditakuti ya. Ini ability-nya bagus. Dia level 2, lalu ada Stalker ini ya, Stalker ini ring attack-nya 4 juga tinggi ya. Ini tinggi ya, 5, 3, 4 ya. Lalu di belakang dia pakai Mejai Necrosi ya. Ini dengan kemampuan juga ditakuti ya, karena dia tidak terlihat, makanya ditaruh di belakang. Selama dia di posisi tidak terdepan, dia tidak terlihat. Lalu dia punya kemampuan sniper. Bayangkan dengan komposisi seperti ini, seharusnya saya kalah. Prediksi win rate-nya ternyata saya menang 100% ya. Saya menggunakan deck komposisi deck yang bisa kalian tiru ya. Ini kalau kita lihat battle-nya. Nah ini ya, saya juga dia rupanya sudah tahu mempelajari deck saya karena saya sering menggunakan Obsidian ya dengan komposisi Magic Attack ya. Di depan saya pakai Grun ya, Grun dengan kemampuan Double Strike. Lalu di belakang saya pakai Healer Goblin Psychic yang memiliki kemampuan Healer ya dan Affliction. Kemudian di belakangnya lagi saya pakai Queen Miscelia itu memberikan armor pada semuanya ini, jadi ada armornya, lalu memberikan efek amplify ya. Amplify ini bagus sebenarnya untuk Auster ini. Nah, sayang saya tidak punya Auster ya. Jadi kalau ada pengembalian maka dia akan dikembalikan lebih
besar kerusakannya. Lalu saya pakai Bilika ya. Bilika ini kalau ditempatkan di paling belakang dia juga tidak kelihatan sama seperti Majai Necrosa ini. Kemudian saya bawa Regala Periton yang kecepatannya sangat tinggi dan bisa terbang ya. Jadi dia bisa menghindar ini. Lalu saya pakai Misalik Sleep Swarm dengan kemampuan Taun dan Force Shield ya. Jadi kalau ada yang memiliki lebih besar dari 5 damage-nya, sayang tidak ada di sini, maka hanya kerusakan yang saya terima hanya 1. Nah, ditambahkan dengan Summoner Obsidian yang bisa menambahkan +1 dari masing-masing magic attack ini. Mari kita lihat. Tuh ya, kalian lihat. Tambahkan semua ability-nya. Reflect ya, langsung nyerang balik. Nah, serangan pasti akan tertuju yang memiliki Taun ini. Semua ke sini, sehingga ground saya selamat. Nah, nyerang balik, langsung mati ya. Dalam 1 kali round mati. Metallic Sleep Swarm saya. Nah, ini ground menyerang 1 kali, mati. Nah ini armornya hilang, serangan kedua. Reflect. Reflect lagi, ini karena kemampuan dari summonernya ya. Nah, ground dipulihkan oleh healer. Kimurat masih membalas ya. Nah, giliran si Periton nge-reflect lagi. Mati dia. Nah, ground nyerang. 1, 2, Lira mati, tinggal 2 dia. Lalu Bilika nyerang. Reflect, Bilika pasti mati nih. Mati. Kemudian Mesalia nyerang, reflect. Nah, lalu dipulihkan, ground pulih seperti sedia kala, reflect. Goblin high kick mati. Ya, healer saya mati, tapi tinggal 1, sehingga praktis saya menang. Dibalikin, mati Periton. Dia nyerang duluan, ground sekali serangan mati. Jadi seperti itu ya yang bisa saya share ke kalian. Gunakan contoh deck saya ini ya. Sekali lagi kalau bisa deck yang kalian miliki semua milik kalian ya. Kalian bisa beli satu persatu, cicil ya. Itu tadi yang saya tidak punya hanya Summoner Obsidian-nya itu. Yang lainnya punya saya. Seperti itu ya. Jika kalian bisa invest, earn-nya akan tinggi ke kalian. Oke, terima kasih. Happy cuan, salam sehat.